Lupa saya mau record ya, betul. Ya, sekarang kita mulai record. Tadi lupa ya yang ini. Nah, sekarang saya mulai record untuk materi hari ini, itu yang distribusi normal, pendekatan binomial. Jadi sebetulnya masih masuk distribusi normal. Di sini perbedaannya dengan distribusi normal biasa. Di sini ada ciri khasnya, itu distribusi normal sesuai namanya binomial, ya, bi gitu dua ya. Jadi setiap percobaan itu hanya ada memiliki dua peristiwa. Kalau misalnya normal biasa itu kategorinya dia hanya menganggap satu peristiwa gitu ya. Kalau ini memiliki dua peristiwa seperti ya atau tidak, sukses atau tidak sukses atau gagal ya. Jadi probabilitas di sini sifatnya tetap tidak berubah juga untuk setiap percobaan. Karena sifatnya tetap di sini dan ada percobaan, dan percobaan di sini disebut sampel ya, atau jumlah n-nya. Percobaannya sifatnya independen, artinya suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya ya. Jumlah banyak percobaan harus tertentu, artinya jumlahnya dalam bilangan bulat ya. Dan sifatnya harus yang normal ini disesuaikan menjadi sifat kontinu yang kita lihat nanti di tabel distribusi normal. Nah, untuk distribusi normal itu kan langsung nilainya ya. Kita lihat tabel sesuai dengan batas nilainya. Sedangkan untuk distribusi normal dari binomial di sini harus disesuaikan dengan pendekatan kontinu ya. Kalau X sama dengan A, di sini artinya itu dari nilai bilangan minus setengah sampai dengan A plus setengah. Kalau X-nya di antara A dan B, berarti dari mulai ditambah 0,5 sampai dikurangi 0,5. Kalau misalnya X-nya dari A sampai dengan B, ini minus 0,5 sampai dengan plus 0,5. Tapi bagaimana kalau pertanyaannya hanya lebih besar misalnya? X-nya lebih besar dari satu bilangan tertentu. Di sini kita lihat dari gambar ini. Kalau lebih besar biasanya tambah 0,5 bilangannya. Tapi kalau lebih kecil, di sini posisinya dikurangi 0,5. Kalau lebih besar sama dengan, posisinya di sini berarti dikurangi 0,5 ya. Kebalikannya, kalau nggak ada tanda sama dengan ditambah, tapi kalau ada tanda sama dengan dikurangi 0,5 disesuaikannya ya. Kalau misalnya lebih kecil sama dengan, disesuaikannya karena ada tambah sama dengan, yang biasanya dikurangi 0,5 jadi plus 0,5. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Ya, jadi yang normal ini yang binomial ini harus disesuaikan ke pendekatan normal kontinu sifatnya. Nah, contohnya di sini, kalau dimisalkan dari 80 pelanggan, ini 80 pelanggan total langganan ya. Berapakah probabilitas jumlahnya paling sedikit 60 pelanggan yang datang kembali pada hari ini jika rata-rata probabilitas kehadiran pegawai diperkirakan 70%. Nah, kita lihat di sini untuk langkah pertama itu kita harus menyesuaikan dari normal menjadi pendekatan kontinu ya. Normal binomial menjadi kontinu. Tadi ini paling sedikit 60 pelanggan. Kalau paling sedikit berarti harus di atas 60, tapi 60-nya masuk. Berarti lebih besar sama dengan 60 ya. Lebih besar sama dengan 60, ini kategorinya sebetulnya tabel yang di sini ya. Hanya satu sisi di sini. Lebih besar sama dengan 60, karena lebih besarnya ada tanda sama dengan, berarti A-nya minus 0,5. Jadi 59,5 di sini disesuaikannya. Nah, berarti di sini pendekatannya adalah 59,5 untuk dikoreksi dikurangi 0,5. Nah, yang kedua di sini kita menentukan juga untuk nilai mu dan standar deviasinya sebetulnya. Langkah pertama masih ya. Sampelnya itu adalah
yang total pelanggan keseluruhan, yaitu 80 pelanggan, ya, bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan ini X. Ya, sekali lagi X yang perlu tadi disesuaikan jadi 59,5. Pi-nya ini adalah probabilitas untuk yang ditanyakan. Probabilitasnya yang hadir pegawai itu diperkirakan 70%. Berarti Pi-nya adalah 0,7. Ya. Jadi standar deviasi untuk rata-ratanya mu itu rumusnya N kali Pi, di sini binomial. Jadi 80 kali 0,756. Sedangkan standar deviasi kuadratnya itu sama dengan N kali Pi kali 1 minus Pi. 80 lalu dikali 0,7. Nah, dikali 1 minus 0,7. Jadi 16,8. Ini standar deviasi masih dalam bentuk kuadrat. Berarti nilai standar deviasinya sama dengan akar dari 16,8, yaitu 4,1. Nah, sekarang kita cari nilai Z-nya. Nilai Z di sini sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi, ya. 59,5 tadi udah nilai yang udah disesuaikan, ya, bukan 60. 59,5 dikurangi 56. 56 ini dari hasil mu-nya, standar deviasinya 4,1, jadi hasil nilai Z-nya 0,85. Nah, pada saat kita melihat ke tabel 0,85, itu nilai probabilitasnya ada di sini, ya, 0,3023. Sedangkan yang ditanyakan itu sesuai dengan pertanyaan X, ya, lebih besar dari 59,5 karena udah disesuaikan di sini. Berarti Z-nya lebih besar sama dengan 0,85. Berarti ada area di sebelah kanan. Berarti sama dengan probabilitasnya bukan 0,3023, tapi seluruh area sebelah kanan seperti prinsip distribusi normal, ya, 0,5 dikurangi 0,3023, itu 0,1977. Nah, jadi luas daerah Z yang positifnya totalnya 0,5 dikurangi luas daerah Z sama dengan 0,85, yaitu 0,3023 di sini. Jadi probabilitas untuk yang ditanyakan itu sama dengan 0,1977. Kalau kesimpulannya, kalau kita ini jadi probabilitas jumlahnya yang paling sedikit 60 pelanggan datang kembali hari ini itu 0,1977. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas nggak? Nah, 0,85 kalau kita lihat di tabel di sini, memang pertemuan 0,8 dan 5, ya. Jadi nilainya 0,3023. Nah, kalau misalnya soalnya di sini kebalikannya misalnya, ya, jumlahnya paling sedikit 60 pelanggan sama. Tapi 60 pelanggan ini sebetulnya yang tidak datang kembali gitu, ya. Sedangkan yang tanya ini hadir. Kalau datang kembali kan sama hadir sama, ya. Jadi Pi-nya betul 0,7. Tapi yang misalnya yang ditanyakan yang tidak datang lagi misalnya. Misalnya yang tidak datang lagi itu paling sedikit 60 pelanggan misalnya. Yang tidak datang lagi. Ya biasanya si orang selalu nanya yang datang lagi. Ini kalau pertanyaannya terbalik yang tidak datang lagi misalnya. Nah, 70% ini bukan sebagai Pi, tapi Pi-nya itu yang 0,3. Ya. Pi-nya 0,3, malahan 1 minus Pi-nya yang 70%. Atau kebalikannya, ini yang diketahui sama 40. Paling sedikit 60 pelanggan yang datang kembali, tapi diperkirakan yang tidak hadir di sini misalnya yang 70%, berarti yang hadirnya lebih sedikit misalnya 30%. Jadi Pi-nya itu justru yang si 30%-nya kebalikannya gitu, ya.
Karena ini yang diketahui yang tidak hadir. Tapi karena ini udah sama sesuai, yang hadir dan yang datang kembali sama, jadi 70% ini merupakan nilai Pi-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat Jadi ke main contoh logika aja ya, Bu. gimana. Iya, Jadi saya main logika aja ya. iya sama. Cuman kebetulan saya soalnya selalu sama ya, karena sebetulnya ya dipakai dua-duanya baik pi sama satu minus pi. Jadi seperti ini ya. Misalnya contoh yang pertanyaan yang ini juga yang ditanyanya kan yang diketahui yang berada di bawah dosis minimum sehingga harus disortir. Ini juga yang ditanya memang yang harus disortir. Ya, berarti 10% ini adalah pi. Ya. Cuman ini pertanyaan A, satu A dan satu B, di sini sampelnya berbeda. Yang A sampelnya 250, yang B 300. Dan lihat juga pertanyaannya. Kalau kurang dari, berarti nggak ada tanda sama dengan ya. Kurang dari 10 berarti penyesuaiannya kalau kurang dari dikurangi 0,5, yaitu 9,5. Kalau lebih dari 15, tidak ada sama dengan, ini juga ditambah 0,5. Jadi batas yang ditanyakannya itu lebih dari 15,5, disesuaikan dulu seperti itu. Kalau ada kata minimal, berarti 25-nya masukkan lebih besar sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, kayak tadi, lebih besar sama dengan kan harusnya ditambah 0,5, karena ada tanda sama dengan justru dikurangi 0,5. Jadi 24,5. Tandanya lebih besar sama dengan 24,5 ya. Kalau tidak lebih dari 35 orang, sebetulnya tidak lebih, berarti nggak boleh lebih dari 35 orang, berarti harus lebih kecil sama dengan ya. Kalau lebih kecil sama dengan, harusnya dikurangi, tapi ini ditambah. Jadi 35 plus 0,5, 35,5. Nah, yang setiap pertanyaan ini juga disesuaikan sesuai nggak dengan yang ditanyakan. Kalau sudah sesuai, itu menjadi pi-nya. Tapi kalau belum sesuai, harus dibalik dulu. Tapi rata-rata sih ini kebanyakannya ini kebetulan saya bikin soalnya sama ya. Yang melihat televisi, yang ditanya juga yang melihat televisi misalnya. Berarti itu sudah menjadi pi-nya. Gitu. Seperti itu. Nah, lalu itu untuk cara mengerjakan soal, nanti kalian bisa jawab. Nah, untuk yang refleksinya di sini sedikit aja ya. Nah, distribusi normal pendekatan binomial, ini untuk kalian jadi bahan untuk bikin RMK ya. Ya bisa ringkasan kira-kira kesimpulan kalian dari rumus yang saya sampaikan atau ciri-ciri distribusi normal, intisarinya kalian bisa masukkan. Nah, distribusi normal kan pendekatannya juga di sini binomial. Jadi ada dua kemungkinan ya, yaitu misal untung dan rugi baik dan jahat. Jadi kalau kita kaitkan di sini itu berkaitan dengan dua ayat di sini. Misalnya dalam ayat ini di sini ada 4 binatang di sini ya. Mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kesannya seperti ada 4 binatang, tapi sebetulnya eh, domba dan merpati ini adalah analogi untuk sifat yang sama yaitu baik ya. Serigala dan ular untuk analogi yang sama yaitu jahat ya. Ya baik, polos dan lugu ini yang kategori domba dan merpati, sedangkan yang jahat itu kategori untuk serigala dan ular. Kenapa di sini walaupun seperti domba di tengah serigala, tapi kita disarankan untuk cerdiknya seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan berarti kita meniru sifat yang jahatnya, tapi kita di sini melihat bahwa ada kelebihan daripada sisi yang jahat itu biasanya lebih cerdik ya. Dan manusia bisa mempelajari kelemahan lawan kalau mempelajari kelebihan lawannya itu supaya bisa cerdik dan melawan untuk yang cerdik juga ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat berikutnya di sini, sebetulnya semua manusia itu asalnya dari Allah gitu ya. Jadi ini ketika Allah berfirman di sini bahwa
mengasumsikan bahwa manusia itu eh, asumsinya menyebutnya mereka gitu ya, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Kenapa? Sama seperti aku bukan dari dunia. Ya artinya manusia juga sebetulnya asalnya dari Allah gitu ya. Mungkin ada juga memang yang eh, berasumsi kok asalnya dari Allah gitu ya. Karena manusia sifat dasarnya itu atau bisa hidup karena ada roh Allah yang dihembuskan seperti manusia pertama itu Adam ya. Jadi aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi untuk supaya melindungi daripada yang jahat, ini perlu sifat yang cerdik itu. Ini perintah Allah pada Tuhan Yesus itu seperti itu ya. Nah, untuk kalau kita kaitkan dengan distribusi norma binomia di sini tadi, ya kita harus menjadi domba yang tulus dan memahami lawan yang cerdik tadi seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi nanti kalian tinggal absen dan kerjakan tugas yang di morning, kalian bisa upload. Nanti itu batas waktunya itu saya sampai hari ini aja ya. Jangan lupa kalau waktu itu saya kasih waktu 2 hari, ini sampai hari ini nanti malam gitu. Kalian kerjakan tulis tangan dan diupload di morning. Absensinya juga bisa seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf saya mau bertanya. Mm-mm. Untuk Ya. yang tadi, Bu, yang penyesuaian X-nya saya kurang paham, Bu, yang di tabel. Oh, yang Yang di slide. tabel. Ya, Oke, saya balik lagi ya sebentar. Saya stop share dulu, saya buka lagi yang PowerPoint ini. Yang ini maksudnya? ya Bu, betul. Nah, ya oke. Untuk distribusi norma biasa memang nggak perlu penyesuaian. Nah, untuk kategori binomial di sini yang asalnya diskrit, di sini harus disesuaikan menjadi continue gitu ya. Jadi X sama dengan A itu disesuaikan menjadi dikurangi 0,5 sampai dengan plus 0,5. Nah, tapi biasanya di soal itu jarang yang menunjukkan jika X sama dengan A probabilitasnya berapa. Biasanya dia maunya lebih besar, lebih kecil, minimal, atau tidak boleh lebih, misalnya seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini, yaitu yang tabel yang baris kedua dan baris ketiga. Kalau lebih besar, kan ada posisi di antara A sama di antara B ya. Kalau lebih besar di sini, kan tandanya kalau dari sisi sebelah sini, sebelah tengah, berarti A lebih kecil dari A. A lebih kecil dari X waktunya. Berarti X lebih besar dari A. Jadi ketika X lebih besar dari A, suatu bilangan tertentu, X di sini harus ditambahkan dengan 0,5. Tapi ketika X di sini lebih kecil dari satu bilangan tertentu atau B, itu harus dikurangi 0,5 penyesuaiannya. Ya, hanya di sini jangan lupa kalau udah discontinue selalu ada tanda sama dengan ya batasnya. Setelah bilangan itu ditambah atau dikurangi 0,5, kalau awalnya lebih besar berarti X lebih besar sama dengan A plus 0,5, tapi kalau X lebih kecil dari bilangan tertentu, X lebih kecil sama dengan 0,5 penyesuaiannya, seperti itu. Tapi kalau misalnya awalnya memang ada tanda sama dengan, misalnya tidak lebih dari satu bilangan tertentu ya. Kalau tidak lebih, berarti harus lebih kecil sama dengan. Ini posisinya seperti X lebih kecil sama dengan B. Karena ada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, di sini kita lihat jadi berbalik. Yang asalnya minus 0,5 jadi plus 0,5. Jadi penyesuaiannya X lebih kecil sama dengan bilangan tersebut, yaitu B, ditambah 0,5.
Tapi kalau minimal gitu ya, minimal itu sama dengan X lebih besar sama dengan A di sini kelihatannya ya. Yang asalnya biasanya kalau lebih besar itu plus 0,5, tapi ada tanda sama dengan. Di sini kalau awalnya memang udah lebih besar sama dengan, justru jadi dikurangi 0,5. Jadi X lebih besar sama dengan bilangan itu dikurangi 0,5, seperti itu. Jadi untuk mengingatnya kalau lebih besar dari satu bilangan tertentu, jadi ditambahkan 0,5 batasnya, jadi X lebih besar sama dengan 0,5, karena jadi continuous selalu ada tanda sama dengan ya, hasil akhirnya. Tapi kalau lebih kecil dari satu bilangan tertentu, itu continue-nya jadi lebih kecil sama dengan dikurangi bilangan itu dikurangi 0,5 gitu. Tapi kalau awalnya sudah lebih besar sama dengan, itu justru yang harusnya ditambahkan 0,5, kita ingatnya jadi berbalik, jadi dikurangi 0,5. Ya. Demikian pun yang lebih kecil sama dengan, kalau awalnya yang biasanya minus 0,5 jadi plus 0,5. Gitu cara melihatnya. Tapi kalaupun nanti dalam kehidupan sehari-hari kita mau tahu batas nilai tengahnya misalnya 50, kalau X sama dengan 50 penyesuaiannya ya harus 2 angka di sini. Antara 49,5, bukan antara, dari 49,5 sampai 50,5. Seperti itu. Sekarang cukup jelas nggak? Sudah jelas, Bu. Makasih, Bu. Ibu, Ya. maksudnya kalau misalnya si X-nya lebih besar atau lebih kecil, tapi nggak sama dengan tuh, berarti pakai kolomnya tuh yang tengah ya, Bu. Kalau Iya, misalnya yang pakai tengah. sama dengan, berarti yang bawah ya, Bu. Iya, begitu. Cuman lihat Oh, ya, iya. ini yang dipakai cuman satu sisi aja atau ada A dan B-nya ya. Seperti itu ya. Hmm. Ibu mau nanya Iya, dong, Bu. betul. Kadang tuh masih bingung kayak nentuin itu tuh lebih besar sama dengan atau lebih besar aja, Bu. Nah, itu dari kalimatnya. Kalau misalnya minimal, berarti harus ada tanda sama dengan ya. Karena minimal kan bilangan itu masuk gitu. Berarti minimal itu lebih besar sama dengan bahasanya. Kalau hanya lebih dari, berarti lebih besar aja kategorinya. Cuma nanti hasil Oh, discontinue-nya memang ada sama dengan selalu ya. Seperti oke, itu. Bu. Oke. Ya, itu mah Makasih, Bu. kita harus hati-hati baca kalimatnya ya. Seperti yang misalnya ini yang contoh soal, ini sekarang ada 5 soal misalnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau kurang dari kan cukup tandanya awalnya lebih kecil ya. Lebih dari juga awalnya lebih besar aja. Kalau minimal baru ada tanda sama dengan, awalnya lebih besar sama dengan. Tidak lebih juga hati-hati. Tidak lebih berarti ikut bilangan 35-nya ya. Jadi lebih kecil sama dengan. Kalau paling banyak ada tanda sama dengan ya. Paling banyak juga ada, karena 40-nya harus masuk kan. Paling banyak 40 berarti lebih kecil sama dengan 40. Karena nggak boleh lebih besar kan. Gitu. Nah, kalau ini ada dua ya, karena yang diminta rusaknya antara 45 dan 60. Antara 45 dan 60 berarti nggak ada tanda sama dengan. Berarti X-nya X di antara 45 dan 60. Nah, continue-nya memang jadi sama dengan ya. Jadi plus dulu baru dikurangi ya. Plus dari 45,5 sampai dengan 59,5. Seperti itu. Paling sedikit, paling banyak juga selalu ada tanda sama dengan, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil
sama dengan. Paling gitu itu melihat ininya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas? Kalau udah cukup jelas, minta on cam lagi di akhirnya. Tadi lupa saya nggak ke-record ya. On cam sebentar aja. Ya ini nggak usah sih video lagi. Maksud di capture-nya udah. Ini supaya kelihatan tampilannya di video aja. Oke. Oke. Boleh off cam. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup ya. Nggak terlalu lama. Nanti kalian ditunggu tinggal mengerjakan tugasnya. Ya mungkin minggu depan sih saya akan coba ganti ini. Kalian lihat dulu videonya, nanti tinggal diskusi tanya jawab dan coba ada soal tanya jawab langsung ya, terus langsung kalian dapat poin. Tapi baru dicoba minggu depan. Untuk saat ini masih sama seperti minggu kemarin, jadi kalian kumpulkan tugas, cuman waktu pengerjaan tugasnya saya persingkat, dicoba untuk hari ini bisa selesai ya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan nggak? Ibu hari ini jadi tugasnya RMK doang atau ada hitungan juga, Bu? Ada hitungan soalnya udah saya upload juga seperti tugas yang AKB ya sama ya. Kalau videonya nanti recordingnya saya upload dulu di YouTube. Nanti link YouTube-nya saya masukin. Link YouTube yang AKB sih saya udah ada ya di situ kalau mau lihat juga. Kalau yang ditanya. Tapi yang recording yang ini nanti saya masukin juga uh, di mana? Di morning maksudnya. Setelah saya upload di YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau udah cukup jelas, nggak ada pertanyaan, mungkin hari ini cukup ya. Tapi jangan lupa untuk